warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca doanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak masuk? Ada Ibu Siapa? Zahra Kenapa Zara? sakit. Sakit. Untuk kalian yang sehat, menjaga kesehatan, dan semoga Zara diberikan kesembuhan. Amin. Untuk selanjutnya, ini pada sesi kali ini, Ibu sebagai guru BK akan memberikan materi tentang jaga konsistensi. Sebelum ke materi, coba ada 5 aktivitas yang akan kalian tulis di buku kalian, perbedaan antara kalian ketika masih di rumah, karena kalian mondoknya kan baru 2 bulan ya? Ya. Karena kan berbeda antara yang di rumah dengan yang di pondok, itu pasti beda aktivitasnya. Benar atau enggak? Maka kalian tulis 5 kebiasaan atau aktivitas yang berbeda. Yang di rumah 5, yang di pesantren 5. Pasti ada perbedaan. Silakan ditulis, Ibu kasih waktu 1 menit. Baik, tulisnya? Sudah. Coba siapa yang bisa merefleksikan tentang kegiatan atau aktivitas yang berbeda antara yang di rumah dengan yang di pondok? Oh, silakan Neng Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan kegiatan saya di rumah dan di pondok. Kegiatan saya di rumah, bangun tidurnya itu sering kesiangan, kadang jam 6 lewat, kadang jam 6. Terus pulang sekolah langsung megang HP, kadang-kadang sampai nggak makan. Selain main HP, saya juga main game, nonton TV. Terus tidurnya itu kadang-kadang malam banget karena main HP. Terus perubahan saya ketika di pondok, saya bangun jam 3 karena saya melaksanakan salat tahajud. Setelah pulang sekolah, saya mengantri mandi. Lalu di sini saya tidak bermain HP, tetapi saya mengaji Al-Quran dan belajar. Di sini saya tidur jam 10 setelah kegiatan malam atau KBM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang bisa membacakan kegiatan kalian atau aktivitas yang di rumah dengan yang di pondok. Ada? Oh, silakan nih, Ma. Aktivitas saya di rumah sering sekali bangun kesiangan. Kadang jam 6 sampai jam 6.45. Setelah itu pulang sekolah, saya langsung bermain HP. Setelah bermain HP, saya membantu ibu untuk bersih-bersih.
Setelah membantu ibu bersih-bersih, saya menonton TV atau bermain game. Tidurnya saya jam 15. Malam ya tidurnya. Terus yang di pondok? Jika saya di pondok, saya sangat berubah. Saya bangun jam 3 malam untuk sholat tahajud. Setelah itu, setelah pulang sekolah, saya mandi. Setelah mandi, siang ngaji Al-Quran. Setelah itu, belajar. Dan tidur jam 10 setelah kegiatan malam. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya sudah, itu aktivitas atau kebiasaan kalian, perbedaan dua teman kalian. Mungkin yang lain tidak jauh berbeda ya. Nah, sekarang karena kita sudah merefleksikan awal dari jaga konsistensi, ada dua teman kalian sudah merefleksikan antara aktivitas yang di rumah dengan yang di pesantren. Kita simak materi selanjutnya, yaitu jaga konsistensi. Siapa yang bisa baca pengertiannya? Oh, ini. Ya, silakan dibaca. Yang nyaring suaranya. Konsistensi adalah keteguhan dalam bertindak, berpikir, dan berkomitmen terhadap nilai, tujuan atau prinsip yang telah ditetapkan. Orang yang konsisten tidak mudah berubah arah, meskipun menghadapi rintangan atau godaan. Benar sekali. Sama dengan kegiatan atau aktivitas teman kalian yang di pesantren, itu kalau sudah bangunnya jam 3, itu akan konsisten. Terus jam 3, baik itu dapat godaan atau tidak, ada ketua kamar, tidak ada ketua kamar, itu sama. Itu yang disebut dengan konsistensi. Selanjutnya tujuannya apa? Yaitu menumbuhkan pembiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Jadi konsistensi itu adalah nilai positif, bukan negatif. Kalau misalnya kebiasaan bermain HP itu positif apa negatif? Tidak bisa disebut konsistensi. Tapi kalau misalnya belajar tepat waktu atau bangun tepat waktu, positif atau negatif? Positif. Disebut konsistensi yang berdasarkan karakter yang positif. Terus yang selanjutnya, seperti apa konsistensi itu agar tetap konsis? Yaitu di sini ada paksaan versus kesadaran. Perbedaannya apa? Misalnya, kalau kita di sini biasanya kita kan biasa dengan menata sandal sebelum masuk kelas ya. Itu kalau didasari dengan paksaan, apakah menata sandal itu akan terus dilakukan atau tidak? Tapi kalau dengan kesadaran akan terus dilakukan. Sama ini. Secara psikologis, paksaan dapat memicu resistensi, pemberontakan dan emosi. Kalau kita dipaksa, ayo kamu tata sandalnya, merasa jengkel apa tidak? Jengkel. Karena itu adalah paksaan. Beda dengan yang dampaknya kesadaran. Kalau kesadaran, saya dengan menata sandal atau dengan melakukan hal-hal yang positif, maka hati saya terasa nyaman, hati saya terasa tenang. Itu bedanya antara paksaan dengan kesadaran. Selanjutnya adalah 5 tombol ajaib. Bagaimana kita bisa melaksanakan hal yang konsistensi? Kita punya 5 tombol ajaib. Yang pertama adalah kesenangan. Kalau kebiasaan itu menyenangkan, itu akan terus dilakukan. Benar apa tidak? Misalnya kebiasaan kita itu menabung. Ingat, pada suatu saat saya akan membeli HP misalnya, atau membangun rumah. Itu kesenangan, ingin, cita-cita. Jadi itu bisa dilaksanakan. Maka itu pasti konsistensi. Yang kedua, kebanggaan. Saya bangga loh, misalnya mau ikut olimpiade untuk kebanggaan agar saya menang. Jadi itu konsistensi belajar. Terus yang selanjutnya, keingintahuan. Kok saya belum bisa ya belajar matematika, jadi itu les terus mencari guru, mencari teman yang bisa untuk belajar. Keingintahuan. Yang selanjutnya adalah manfaat. Apa sih manfaatnya? Misalnya karena kita
konsistensi menabung. Manfaatnya seperti apa? Bisa nanti suatu saat bisa berpendidikan yang lebih tinggi, bisa membeli sesuatu yang kita inginkan, seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah tantangan. Konsistensi ini adalah tantangan. Tidak bisa namanya juga istiqomah ya. Istiqomah itu harus dengan kesabaran karena itu butuh tantangan. Tertantang apa enggak kalau kita mau melaksanakan sesuatu yang baik terus menerus? Tertantang kan? Ya, itu yang disebut dengan 5 tombol ajaib. Selanjutnya, di sini guru itu bukan hanya sebagai motivator. Kalau motivator itu hanya memberikan motivasi, tapi sebagai inspirator. Di sini guru lebih berperan sebagai inspirator karena di dalam jiwa seorang murid itu dimisalkan murid itu sebagai lilin atau kompor gas. Jadi guru itu hanya menyalakan. Dalam diri murid itu sudah ada hal-hal yang harus menyala di sini. Di dalam, maka sebetulnya bahan bakarnya sudah ada di dalam diri mereka. Kalian itu sudah punya bahan bakar. Jadi guru itu hanya sebagai inspirator. Jadi kalian sendiri yang melakukan hal itu. Paham ya? Selanjutnya, bagaimana mempertahankan kebiasaan agar konsisten? Yaitu dimulai dari hal-hal kecil dulu. Misalnya, yang punya yang pengen kurus, pengen langsing, kan diet ya? Itu biasanya melakukan sesuatunya jangan yang ekstrim. Nanti hari pertama saya mau lari 10 km. Bagaimana yang dirasakan? Langsung pulangnya tidak punya tenaga. Jadi harus dari hal-hal yang kecil. Hari pertama berapa? 500 meter. Hari kedua ditambah hari ketiga sampai 1 kilometer. Yaitu mempertahankan kebiasaan agar konsisten, yaitu kita harus mengemas perubahan yang ekstrim menjadi perubahan kecil yang konsisten dan atau disebut atomic habit atau kebiasaan yang kecil. Dari kebiasaan yang kecil menuju kebiasaan yang besar. Ya. Jadi misalnya menabung sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Misalnya hari ini 500, besok 1000, kemudian 2000, itu lama-lama menjadi banyak. Sama dengan kebiasaan kita. Kebiasaan misalnya kita mau punya target 1 hataman misalnya. Jadi hari pertama misalnya 1 lembar, hari kedua 2 lembar. Jangan langsung yang dibaca langsung 10 juz. Kita merasa capek. Jadi dimulai dari hal-hal yang kecil. Maka kebiasaan itu akan terbentuk. Sampai di sini paham? Paham. Untuk selanjutnya kita masuk ke aplikasi. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kalian, ibu yang bacakan, kalian tinggal menyebutkan apakah masuk yang 5 tombol ajaib ya. Apakah kesenangan, kebanggaan, keingintahuan, manfaat atau tantangan. Ini ada 5 pertanyaan. 7 kebiasaan anak Indonesia. Yang pertama, Wati selalu tidur tepat waktu karena kalau tidur terlalu malam paginya dia selalu terlambat sekolah. Masuk tombol yang mana? Mana? Kebanggaan. Wati selalu tidur tepat waktu karena kalau tidur terlalu malam paginya dia selalu terlambat sekolah. Masuk ya? Kebiasaan? Ya, kebiasaan. Terus yang kedua, meskipun gagal beberapa kali, Dina tidak bosan mengulang lagi permainan hingga akhirnya berhasil. Masuk yang mana? Tantangan. Terus belajar matematika 2 jam dengan Bu Sinta asik, tidak membosankan karena menggunakan metode bermain, termasuk kesenangan. Karena senang dia ya.
bisa membedakan mana yang termasuk kesenangan, keingintahuan, kebiasaan, terus manfaat dan tantangan. Sudah bisa mengaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari? Bisa. Kalian bisa kan hidup konsistensi dimulai dari hal-hal yang kecil? Bisa. Jadi kalau kita mulai dari hal-hal yang kecil dan kita tahu manfaat konsistensi, maka kebiasaan itu akan terus dilakukan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Nah, kalau sudah paham, sebelum diakhiri kita tepuk semangat dulu ya. Nah, tepuk semangat. Terima kasih. Mungkin hanya itu dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.